Sunan Gunung Jati ini ada Universitas Sunan Gunung Jati, UIN Bandung, dan ada Universitas Islam Syarif Hidayatullah UIN Jakarta. Dua-duanya UIN. Ini nama yang dipakai secara sekaligus untuk dua universitas. Beliau ini merupakan salah seorang dari Wali Songo, putra dari seorang penguasa Mesir yang menikah dengan putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Jadi memang ada ceritanya kok bisa jauh ya Pajajaran bisa dapat suami dari Mesir. Jadi ini ceritanya ibu beliau ini yang namanya Roro Santang saat itu bersama kakaknya. Ini dua-duanya sama-sama putra Prabu Siliwangi. Kakaknya dikenal dengan nama Pangeran Walangsungsang. Pangeran Walangsungsang ini satu ketika bermimpi bertemu Rasulullah, bertemu Nabi Muhammad sampai 3 kali. Nah, mimpi ini membuat dia gelisah, kemudian minta izin pada ayahandanya untuk pamit berguru agama Islam. Jadi saat itu ada seorang syekh yang masyhur sekali, seorang dai namanya Syekh Datuk Kahfi yang tinggalnya di Gunung Jati. Nah, ketika pamit pada ayahnya tidak diizinkan oleh ayahnya. Akhirnya lari karena saking inginnya berguru, belajar agama Islam. Lari dan adik beliau ikut, dan sehingga kemudian keduanya berguru pada Syekh Datuk Kahfi. Kemudian nanti setelah tuntas berguru, ini nanti oleh gurunya diminta membuka hutan di daerah Gunung Jati di bagian selatan. Daerah yang dibuka ini nanti dikenal dengan nama Tegal Alang-alang. Dan beliau Pangeran Walangsungsang ini menggunakan gelar Cakrabuana. Nah, Tegal Alang-alang ini nantinya ketika sudah maju itu karena punya pelabuhan-pelabuhan, di situ banyak berinteraksi dengan berbagai bangsa. Jadi terjadi percampuran dengan banyak bangsa. Karena banyak terjadi percampuran-percampuran ini, maka daerah itu nanti dikenal sebagai Caruban. Dan Caruban ini nanti lahir jadi satu kerajaan tersendiri, dikenal sebagai Caruban Nagari, yang hari ini kita kenal sebagai Cirebon. Cirebon itu karena mata pencaharian sebagian besar orang saat itu mencari udang. Nah, jadi dari mata pencaharian itu kemudian daerah situ dikenal sebagai Cirebon dan hari ini dikenal Cirebon. Nah, zaman itu merupakan satu negeri tersendiri yang dikenal sebagai Caruban Nagari yang dipimpin oleh Pangeran Walangsungsang dengan gelar Cakrabuana. Ini nanti ada hubungannya dengan kisahnya Sunan Gunung Jati. Nah, selama masa pendidikan dengan Syekh Datuk Kahfi ini, beliau berdua ini, kakak adik Pangeran Walangsungsang dan Roro Santang ini diperintah oleh gurunya untuk naik haji. Waktu naik haji itulah mereka ketemu penguasa Mesir saat itu namanya Sultan Abdullah. Sultan Abdullah ini kemudian tertarik pada Roro Santang, kemudian dilamar, diterima, menikah di sana. Nanti setelah menikah, nama beliau berganti menjadi Syarifah Mutaim. Ada cerita nantinya beliau berdua ini tinggal di Mesir sampai
sekitar 3 tahun. Dan nanti melahirkan Syarif Hidayatullah yang ini nanti kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati, dan seorang lagi adiknya namanya Syekh Syarif Nurullah. Jadi ceritanya seperti itu, mengapa kok dari Pajajaran ketemunya Mesir. Nah, nanti pada usia 20 tahun Syarif Hidayatullah ini ditinggal ayahnya. Jadi ayahnya meninggal. Tapi Syarif Hidayatullah ini semangat belajarnya tinggi, sehingga beliau ketika diminta untuk menggantikan ayahnya tidak mau. Sehingga tahta diduduki oleh adik beliau. Dan nanti beliau lebih memilih mengembara, mencari ilmu, termasuk nanti pada akhirnya kembali ke wilayah Sunda, ke tempat paman beliau, Cakrabuana. Bahkan nanti beliau diambil menantu oleh pamannya ini dan mendapatkan tahta Caruban Nagari, atau orang menyebut juga kadang Caruban Larang. Dan beliau nantinya mendapat gelar Susuhunan, atau orang yang dijunjung tinggi. Sementara itu kakek beliau, Prabu Siliwangi, mengizinkan beliau berdakwah, mengizinkan beliau menyebarkan Islam. Meskipun Prabu Siliwanginya sendiri tidak mau masuk Islam. Dan kemudian dari situ dimulailah nanti perjuangan dan dakwah dari Syekh Syarif Hidayatullah yang kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati. Oke, itu dasar ya, informasi biografis saja tentang Sunan Gunung Jati ini. Nanti ada beberapa kontroversi-kontroversi yang tentu saja tidak mungkin kita angkat di ngaji filsafat ini. Kontroversi-kontroversi itu biarlah yang ahli sejarah, ahli filologi menelusuri. Karena mereka yang lebih ahli, khususnya kontroversi tentang jalur keturunan beliau, silsilahnya, kemudian sosok beliau. Ini kadang-kadang ada yang rancu dengan nama Fathahillah. Jadi ada beberapa sejarawan yang menyebut ya Sunan Gunung Jati itu ya Fathahillah itu orang yang sama. Tapi ada yang bilang ya tidak, Sunan Gunung Jati dan Fathahillah itu orang yang berbeda. Kalau Fathahillah ini asalnya seorang panglima perang dari Pasai yang nama beliau adalah Fadulahan. Ketika Pasai dan Malaka direbut Portugis, ya terus beliau hijrah ke Jawa. Jadi memperkuat kekuatan armada kesultanan-kesultanan Islam Jawa, Demak, Cirebon, Banten, dan lain sebagainya. Dan beliau inilah nanti yang mampu menaklukkan Sunda Kelapa, sehingga namanya nanti diganti Jayakarta. Jadi orang yang berbeda meskipun saling bantu-membantu dalam perjuangan. Kemudian ada juga tentang silsilah. Ini ada yang bilang yo asal-usul beliau itu sebenarnya tidak, nenek moyang beliau itu tidak hanya dari Mesir. Tapi kalau ditarik-tarik ya bisa nyambung sampai Hadramaut. Jadi beliau ini masih, kalau ditarik silsilahnya ya tetap akan sampai pada Rasulullah. Nama Syarif di depan nama beliau itu kan memang indikasinya ke sana. Ini bisa dilihat misalnya di tulisan-tulisannya Sayyid Naqib Al-Attas, yang beliau ini memedomani naskah sejarah Raja-Raja Cirebon. Tapi yang kontroversi mungkin ini nanti jatahnya teman-teman ya, yang ahli sejarah, yang ahli filologi.